Shalom, shalom, soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bejana. Puji Tuhan, dalam pelayanan Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan masih memperkenan ya, untuk saya melayani pelayanan HDM ini lewat YouTube. Tapi ingat saudara, Roh Kudus itu kerjanya tanpa batas, tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, ya. Sejak pandemi saudara, ya, akhir Maret tahun 2020 sampai sekarang, saya melayani lewat YouTube. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Jauh-jauh hari sudah dipersiapkan, saudara. Itu yang heran, luar biasa. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya. Mari. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara di dalam ayat, ya, di dalam Efesus, saudara. Kita baca ya, Efesus pasal 6 ayat 16. Demikian saudara. Saudara kalau mau baca mulai dari ayat 10 sampai seterusnya nggak apa-apa. Tapi saya mau baca Efesus pasal 6 ayat Efesus pasal 6 ayat 16. Demikian saudara. Dalam segala keadaan, ya, pergunakanlah perisai iman, ya, sebab dalam perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Efesus 6 ayat 16. Ada panah api dari si jahat. Ya, saudara-saudara, saya mau memberi tema ya, khotbah saya ini, ya, saya selalu dalam pelayanan ini kan tema besar saya yaitu firman, doa dan pengurapan. Saya memakai pengurapan saudara, ya, sejak tahun 2011 awal Februari ya, ya, itu juga bukan karena kehendak saya loh, tapi Tuhan perintahkan saya, betul saudara, Tuhan perintahkan saya menggunakan pengurapan, dan saya menggunakan minyak saudara. Ya, ini dalam Efesus pasal 6 ayat 16. Saya mau memberi tema khotbah saya ini mengenai panah api dari si jahat. Nah, ini kalau saudara membaca ini, ya, semuanya tentu saudara sudah mengetahui panah api dari si jahat, tapi saya mau memberitahu pada saudara, ya, saya mau menyampaikan ini saudara, ya, awal-awal saya pelayanan yang namanya HDM ini, waktu itu rumah saya masih di Ungaran saudara, ya, di Ungaran ada lotengnya. Saya kalau saat teduh naik saudara di loteng, ya, subuh biasa, ya, sebelum jam 4 saya sudah saat teduh di sana saudara. Saya bercakap-cakap dengan Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri, ya. Pada waktu saya saat teduh pada waktu itu saudara, awal-awal, ya, saya mau mulai dari pelayanan HDM ini, ya, ketika saya saat teduh saya mendapatkan penglihatan saudara. Tuhan berikan penglihatan ini. Ketika saya saat teduh, saya melihat dari langit ada kilat yang begitu cepat turun saudara, ya, kilat dari langit turun cepat ke bumi, tapi belum sampai ke bumi saudara, ya, kilat itu pecah menjadi partikel yang kecil-kecil, dan partikel itu ujungnya seperti anak panah berapi saudara, dan saudara, partikel kecil-kecil seperti panah berapi itu menghujam manusia yang ada di bumi. Nah, saudara-saudara, ini apa? Seperti panah api. Nah, ini saudara, saya sebut ini panah api si jahat. Ya, si jahat dari mana itu saudara? Kalau saudara membaca menjadi dalam Lukas ya, Injil Lukas pasal 10 ayat 18. Kini saya lihat kilat saudara. Iblis itu disimbolkan di dalam Lukas, Injil Lukas 10 ayat 18 ini adalah iblis, kilat.
Iblis disimbolkan seperti kilat, saudara. Jadi ini panah api seperti ini dari si iblis. Si jahat itu iblis, saudara. Itu menghujam. Itu awal-awal saya kan tidak ngerti apa yang akan saya hadapi dalam pelayanan saya di HDM itu loh, saudara. Ya, apa yang akan saya hadapi. Tapi sebelum itu, saudara, istri saya juga pernah bermimpi begini, saudara. Ya, saya sudah pernah menyampaikan juga. Hal-hal ini sudah saya pernah menyampaikan, tapi saya mau menyampaikan ini, saudara, dalam khotbah saya. Ya, supaya mengertilah apa yang sedang saya hadapi. Istri saya sebelum saya mendapatkan penglihatan ini, istri saya sudah bermimpi sebelumnya. Ya, rumah saya itu Dungaran tuh tinggi, saudara. Ya, dari tanah jalan itu kira-kira 1 meter lebih. Nah, dia ngimpi itu di depan banjir, saudara. Tapi nggak masuk karena tinggi kan tempat saya. Nah, tapi dari banjir ini sudah tahu. Banjir itu apa artinya? Musibah loh, bencana loh. Banjir termasuk seperti itu. Dari dalam banjir itu keluar banyak burung. Burungnya bagus-bagus, dia bilang indah-indah. Masuk ke rumah saya. Tapi sayang, saudara, burung-burung itu semua cacat. Nah, ini mimpi istri saya. Ya, ada burung-burung masuk ke rumah saya, tapi burungnya yang indah-indah itu cacat, saudara. Nah, tidak berapa lama kemudian saya juga mendapatkan penglihatan lagi, saudara. Ini pada waktu itu tidak dalam saat teduh, ya. Bahkan di kamar saya, saudara, saya melihat ada 3 burung yang begitu indah. Saya belum pernah lihat deh burung ini. 3 semua mengelilingi saya, berkitar-kitar di seputar kepala saya, saudara. 3 burung ini. Nah, saudara-saudara, dari apa yang saya sampaikan ini, saudara, saya beritahu, nubuat, penglihatan, mimpi, dan pernyataan-pernyataan Tuhan yang lain yang secara langsung kepada seseorang, itu ada dalam Alkitab. Nah, itu bisa saja terjadi, tetapi saudara-saudara, kalau itu dari Tuhan, baik nubuat, penglihatan, mimpi, atau pernyataan itu kalau dari Tuhan, pasti ya terjadi, saudara. Kalau tidak terjadi, ya berarti rekayasa. Itu nipu, saudara. Nggak benar, tidak akan terjadi. Tapi yang dari Tuhan, pasti terjadi. Kalau kita melihat Ulangan 18 jelas, akan cara seperti itu harus terjadi yang dari Tuhan. Saya peringatkan, saya sendiri saya peringatkan, jangan coba-coba mencabut, menyabut, atau mencuri, ya, kemuliaan Tuhan. Itu termasuk di dalam pernyataan yang saya sampaikan tadi. Ada nubuat, penglihatan, mimpi, pernyataan-pernyataan. Itu kalau bukan dari Tuhan, tidak akan terjadi. Dan kalau itu kita perkatakan yang bukan dari Tuhan, pasti tidak terjadi. Dan itu saya katakan itu mencuri kemuliaan Tuhan, menyabot daripada kedaulatan Tuhan. Tapi kalau benar-benar dari Tuhan, pasti terjadi. Nah, ini terjadi kepada saya, saudara. Ini benar apa tidak? Ternyata, saudara, dalam pelayanan saya banyak menemui hal-hal seperti yang sudah saya sampaikan. Jelas, saya melayani pelayanan kesembuhan dan kelepasan, saya berhadapan jelas dengan yang namanya panah api si jahat dari iblis. Ya, ada ternyata benar-benar, saudara, ada banjir, dari banjir itu keluar burung-burung. Ini simbol daripada banyak orang, saudara, yang datang kepada pelayanan saya, dan mereka, burung itu dikatakan cacat. Ini masalah, banyak masalah yang saya waktu itu saya tidak mengerti apa yang akan terjadi dalam pelayanan saya. Ternyata begitu banyak sekali masalah, saudara. Macam-macam masalahnya kan. Ya, saudara, mungkin yang sudah pernah saya layani di ADM, baik dalam pelayanan konseling maupun di pelayanan di ADM waktu onset hari Rabu, hari Minggu, yang sudah datang, banyak kan masalah-masalah itu, baik yang konseling maupun yang onset di ibadah itu. Itu banyak sekali orang-orang datang. Masalahnya, saudara-saudara, sakit penyakit, macam-macam sakit penyakit. Ya, juga ada masalah yang lain, perekonomian bisnis mereka, baik mereka yang
bekerja sendiri maupun yang bekerja ikut orang. Ada masalah di sana. Demikian juga banyak orang-orang yang diganggu oleh setan, diikat. Macam-macam persoalannya, saudara. Ya, saya katakan macam-macam. Ya, kalau saudara mengikuti pelayanan saya, saudara-saudara, saudara pasti kan sudah tahu. Yang sudah pernah saya layani sampai sekarang, apa saja, ya, ada masalah keluarga, rumah tangga. Waduh, ada masalah-masalah mereka, rahimnya masih tertutup, mereka kepingin punya anak. Ada yang masalah pasangan hidup, ada masalah macam-macam, saudara. Ada yang merasa ketakutan, galau dan lain sebagainya. Wah, macam-macam, saudara. Tadi itu cocok semua, saudara. Tapi bagaimana saya bisa mengatasi semua itu, saudara? Saya tidak tahu. Ada 3 burung yang indah-indah itu. Siapa dia? Simbol apa, saudara? Saya belum pernah lihat burung semacam itu. Begitu bagus, 3. Ya, itu saya merasakan saya mendapatkan kekuatan, saudara-saudara. Ya, ini tanda-tanda semua yang Tuhan berikan kepada saya. Saat sebelum saya melayani dan setelah saya melayani, ada pertolongan. Saya percaya kepada Bapa Putra, pada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rohnya sekarang sudah dicurahkan, saudara. Oh, saya melayani semua, saudara. Ya, begitu luar biasa sekali. Ya, mereka kalau konseling, selain minta saran-saran, mereka minta tumpang tangan, saudara. Demikian ketika juga di pelayanan onset, di gereja, di ibadah. Pada waktu di Pringgading 24, di restoran Pringgading, ya, atau sampai di gereja sendiri, saudara-saudara, atau di Mitra Graha, saudara saya melayani, mereka mesti minta tumpang tangan setelah ibadah. Dan mereka berkata, ketika saya memberikan penumpangan tangan itu, saudara, Allah bekerja. Mereka merasakan sesuatu, wah, macam-macam, saudara. Apa yang dirasakan mereka? Oh, haleluya. Ini semua dari Dia. Maka itu saya katakan, sampai detik ini hati-hati dengan yang namanya panah api dari si jahat. Ini dari iblis. Ini bekerja terus mendatangkan kesusahan, kesulitan kepada umat manusia. Tadi katakan menghujam, saudara, manusia dengan partikel-partikel kecil yang tadi berupa kilat, ya, itu ujungnya lancip seperti anak panah, tapi ada apinya, saudara-saudara. Ternyata itu pekerjaan iblis. Macam-macam persoalan. Saudara sendiri yang tahu sekarang apa, dah tidak tahu permasalahan itu sampai detik ini. Aduh, terlalu banyak, saudara, saya cerita. Itu pekerjaannya si jahat. Hati-hati dengan panah api dari jahat. Jangan keluar dari iman, saudara-saudara. Dikatakan ini harus dilawan. Dikatakan dengan iman. Iman ada perisai, tadi saudara bisa baca semua. Iman kepada Yesus Tuhan jangan sampai dilonggarkan, apalagi kok sampai gugur habis lah. Ya, iman kepada Yesus, saudara akan menikmati, yaitu yang namanya tenaga dan kuasanya Dia, Rohnya yang Maha Kudus itu sudah mengalir dan bahkan berembus. Saya mau berdoa nanti, saudara-saudara. Saudara juga berdoa. Ya, doa itu penting. Bagian daripada kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena dalam doa itu ada komunikasi. Kalau saya komunikasinya, terus terang saya katakan, saya berdialog sekarang, saudara. Ya, setelah tahun 2001 itu saya berdialog, berbincang-bincang, bercakap-cakap. Sehingga saya tahu persis, baik di dalam pelayanan,
di dalam gereja secara onsite maupun di dalam sekarang ini lewat YouTube. Kadang-kala masih konseling meskipun terbatas. Saya konseling terbatas, saudara. Tidak seperti dulu. Ya, karena usia saya juga membatasi diri. Saya juga harus menjaga kesehatan, juga harus dijaga. Kesehatan datangnya dari Tuhan, tapi harus dijaga benar-benar. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Dan saya katakan sekali lagi, hati-hati dengan panah api si jahat terus berjalan di seluruh dunia. Bahkan hari-hari ini semakin intens saja, saudara. Semakin intensif. Saudara, kalau saudara tidak ada iman, benar-benar dengan sungguh-sungguh, jangan keluar dari iman. Jangan keluar dari imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab di sana ada kekuatan, ada rohnya yang Maha Kudus itu, yaitu roh Allah, roh Tuhan, roh Kudus itu, yang sudah dialirkan sejak Pentakosta sampai sekarang terus-menerus. Dan ini diperbarui terus-menerus, diperkuat terus-menerus. Itu perintah Tuhan, diurapi terus supaya kuat dan menang. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Saya tidak tahu, ya, permasalahan jalan terus, masalah demi masalah, ya, yang sedikit bisa menjadi besar. Masalah satu belum selesai, sudah ada masalah lagi. Masalah ini sudah selesai, ditambah lagi, nanti ada masalah terus menerus sepanjang hidup di dunia ini. Karena dunia ini sudah benar-benar ada kuasa yang namanya si jahat ini. Seluruh dunia saya beritahu. Dan saya sedikit ikut andil, menopang, menolong sesuai perintah dia. Jadi apa yang sudah Tuhan berikan penglihatan kepada saya mengenai kilat itu, dan istri saya mimpi, ya, mengenai banjir, di mana ada banjir itu banyak sekali burung-burung tapi cacat masuk ke rumah saya dalam pelayanan saya. Ternyata seperti itu, saudara-saudara. Demikian juga ada 3 burung yang begitu indah. Saya tidak tahu, tidak bisa menerjemahkan, nanti salah saudara, tapi saya percaya. Saya percaya kan 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menjaga, melindungi saya, yang membuat saya tidak bisa menjadi bisa. Dan apa yang saya selalu katakan kepada saudara, itu terjadi. Awal-awal ini terjadi, dan nyatanya betul-betul buktinya di HDM, saudara. Saya tidak bisa membuktikan mana apa-apa lagi, saudara. Saya tidak membuka Alkitab lagi, tapi saya bisa membuktikan bukti nyata, fakta hidup dalam pelayanan HDM bagaimana. Saudara yang datang bisa melihat sendiri, begitu banyak orang yang datang membawa masalah. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Dia itu ajaib, dia itu Tuhan yang benar, Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak pernah membohongi siapa-siapa. Jadi jangan sampai saudara, kalau bukan dari Tuhan mengatakan dari Tuhan, tidak jadi. Faktanya banyak loh saudara, ya, buktinya ada. Saya punya bukti-bukti juga saudara-saudara, tapi buat apa? Biarlah mulai sekarang kalau ada yang main-main begitu, janganlah. Betul-betul dari Tuhan. Kasihan jemaat, kita mau menyampaikan apa adanya yang datang dari Tuhan. Kalau tidak, jangan dibuat hanya untuk membuat kita popularitas kita naik saja. Tidak ada gunanya kan kalau tidak terjadi. Kan jadi orang tahu, oh dia menipu, dia bohong, tidak benar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mari kita mau mengatakan kalau itu ya, ya, ya. Kalau itu dari Tuhan, ya dari Tuhan. Kalau tidak, ya jangan. Rekayasa sendiri. Biarlah kita apa adanya saja. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, apa masalahmu sekarang? Ya, benar-benar di ADM, tempat orang selalu membawa masalah mereka, macam-macam. Ya, tadi sudah saya katakan. Dan sekarang apa? Saudara, lewat YouTube ini, sudah saya banyak berdoa lah. Buka YouTube, saudara. Buka YouTube saya banyak berdoa untuk saudara. Untuk saya sendiri, untuk saudara. Saya banyak berdoa. Saudara tinggal percaya. Kenapa? Karena Roh Kudus itu loh. Roh Kudus sudah berbicara. Dia bekerja menembus batas. Sepasti udara yang mengalir kemana-mana.
Tinggal saudara percaya atau tidak. Ya, tinggal sama saudara sekarang berhadapan dengan saya, ini namanya bejana. Henok bejana. Ya, saya sekarang mau memberikan pengurapan ya lewat YouTube ini. Mari kita lihat. Ya, ini sudah saya doakan. Tapi kalau ada minyak yang belum didoakan sekarang dari tempat ini, saya mau alirkan, saya hembuskan kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyakmu yang belum dikudus sekarang ini saya kuduskan dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, dan minyak menjadi kudus, dan rohnya yang Maha Kudus akan bekerja atas minyak itu. Haleluya. Mari saudara kita gunakan. Apa saudara masalahmu? Saya tidak tahu. Banyak sekali kan tadi saya sebut. Oh, banyak sekali saudara, banyak sekali. Burung-burung keluar dari banjir. Banjir itu masalah. Masuk tempatku tapi cacat. Banyak masalah. Ini terjadi di dalam pelayanan saya. Mari, urapi dulu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku tidak tahu masalahmu. Tadi sudah saya sampaikan. Mungkin di dalam ekonomimu, keuangan. Mungkin dalam kesehatan. Mungkin dalam keluarga, rumah tangga. Pribadi, mungkin lepas pribadi. Mereka ingin pasangan hidup. Kandungan, rahimnya masih tertutup. Atau apa saja. Mereka yang terikat oleh kuasa-kuasa gelap. Karena panah api si iblis. Panah api si jahat itu. Mari sekarang, biarlah roh Tuhan. Dia yang akan bekerja. Dia yang akan menyatakan kuasanya. Karena dia berdaulat, berkuasa, ada tenaga dan kuasa ini yang sudah kumiliki. Ya Bapa, hamba mengucap syukur kepadamu. Karena Engkau Roh Kudus yang mengurapi hamba. Kumata sanggala sikiar. Hembuskan rohmu ini. Jamah umatmu ini. Yang mengikuti YouTube ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik. Apa saja yang sudah saya sampaikan ya Bapa. Karena ada masalah yang banyak sekali. Karena banyak itu dari banjir, burung-burung itu. Tapi cacat, apa masalahnya? Engkau yang Maha tahu. Sekarang hembuskan kuasamu dari tempat ini. Rohmu bekerja, berikan mereka kesehatan. Kalau yang sakit Tuhan sembuhkan itu. Sembuh mereka, pulih engkau, sembuh engkau. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakitmu, sembuh. Kalau engkau mengalami masalah keuangan, perhatikan baik-baik. Tuhan sumbernya keuangan. Tuhan sumbernya berkat. Dia membuka jalan caramu bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan dia berkati pekerjaanmu dengan cara yang ajaib. Rumah tanggamu lagi bermasalah. Ada Allah yang maha tinggi. Dia yang memiliki segalanya, damai sejahtera itu memenuhimu. Dan engkau jadikan bersatu kembali dalam nama Tuhan Yesus. Hembuskan itu. Dan rahim yang masih tertutup dibuka. Engkau diberi pasangan hidup dari Tuhan yang baik. Kalau ada ikatan-ikatan kuasa gelap, engkau akan dilepaskan dari kuasa gelap itu, apapun itu. Roh-roh apapun itu. Roh yang mengikat. Roh yang membuat engkau sakit-sakitan. Itu dilepaskan semua dalam nama Tuhan Yesus. Kuasanya bekerja, berhembus sikira mata sangkala kuramata sangkiara syukur ya hembus, hembus rohmu yang Maha Kudus Tuhan berhembus atas umatmu ini, dan mereka boleh menikmati kelegaan. Tidak ada ketakutan lagi, tidak ada kecemasan lagi, apapun itu. Tidak ada yang namanya putus asa, kegalauan. Semua sudah diangkat oleh Dia yang Maha Kudus. Engkau sekarang dalam perlindungan Tuhan. Engkau punya iman yang sungguh-sungguh. Akan mematahkan itu semua perisai. Akan mematahkan itu semua panah api dari si jahat itu iblis. Mari engkau tetap tekun, teguh, sungguh-sungguh, kuat, sehat, teruji imanmu kepada Yesus. Jangan keluar dari hadiratnya, dari anugerah kemurahannya. Kau tetap dalam pagarnya Dia. Kau akan mengalami yang namanya soteria nanti. Soteria, keselamatan. Dan sekarang ini kau akan mengalami pemulihan, pembebasan daripada Dia. Tadi sudah sampai doakan. Dan Roh Kudus akan bekerja kepadamu. Terima ini.
berkatnya yang berlimpah-limpah itu akan ditambahkan kepadamu dengan caranya yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang memiliki sumber segala-galanya memenuhimu, memenuhi kita semua. Hamba mengucap syukur Bapa. Kalau hamba boleh melayani pelayanan ini pelayanan roh. Karena hamba menyembah Engkau Tuhan, menyembah roh. Setiap saat hamba dapat hamba menyembah Tuhan. Izinkan hamba dengan sujud mencium kakimu, rohku mencium kakimu Tuhan. Dipenuhi dengan segala kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkatimu, saudara. Tuhan memberkati ya. Shalom, shalom, soteria, soteria. Sampai berjumpa kembali Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati. Dan saya ingatkan, hati-hati dengan panah api dari sejat. Oh ya, Tuhan yang menopang menolong. Tetap jaga iman, jaga iman. Imanku, imanmu jaga. Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.